Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita akan bahas surat Nuh, surat 71 ayat yang ke-10 sampai 12. Kita baca ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Dan aku berkata, beristighfarlah kalian kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Zat yang Maha Pengampun. Allah akan kirim hujan yang banyak dari langit dan akan melapangkan untukmu harta dan anak-anakmu dan menjadikan untukmu kebun-kebun yang lebat dan menjadikan untukmu sumber-sumber mata air yang banyak. Itu arti surat Nuh ayat yang ke-10 sampai 12. Jadi ayat ini Bapak Ibu adalah dakwah terakhir Nabi Nuh kepada kaumnya sebelum kaumnya dihancurkan oleh Allah dengan banjir besar. Jadi Nabi Nuh ini Bapak Ibu, ini nabi yang paling berat ya, di antara nabi yang paling berat dakwahnya. Makanya paling banyak diceritakan dalam Al-Quran seperti Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, karena memang tujuan Allah menceritakan Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim dan Nabi Isa itu kenapa banyak diceritakan untuk menghibur Nabi. Jadi ketika Nabi menghadapi fase dakwah yang berat, yang sulit, pembangkangan umatnya, maka diceritakan nabi-nabi yang bahkan lebih hebat lagi pembangkangan umatnya dari yang dihadapi oleh Rasulullah. Maka Nabi menjadi kuat ketika turun wahyu yang menceritakan tentang nabi-nabi yang seperti Nabi Nuh ini. Nabi Nuh ini Bapak Ibu, itu diceritakan Allah, dia berdakwah itu selama 1000 tahun. Tapi kalau baca nanti di surat Al-Ankabut ayat yang ke-14, walaqad arsalna nuhan ila qaumihi falabisa fihim alfasanatin ila khamsina am. Nabi Nuh itu berdakwah kepada kaumnya selama 950 tahun atau 1000 kurang 50 tahun kata Allah. Memang lama Bapak Ibu, dan Masya Allah itu kenapa dia disebut Nuh ya. Namanya disebut Nuh. Nuh itu artinya yang mengadu. Ya, seseorang yang mengadu itu bahasa Arabnya Nuh. Jadi Nuh ini Bapak Ibu, dia mengadu ke Tuhan. Ya sering mengadu lah, karena memang seperti tidak kuat lagi menghadapi kaumnya. Dan pengaduannya itu nanti disebutkan di ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7 di surat Nuh ini. Apa kata Nabi Nuh? Qala rabbi inni da'autu qaumi laila wa nahara. Ya Tuhan, saya telah berdakwah selama 1000 tahun malam dan siang. Itu 1000 tahun non-stop, malam siang berdakwah. Karena ada ustaz nih kadang ceramah malam saja, siang tidak ikut dia. Ada ceramah siang saja, malam tidak mau dia. Ini Nabi Nuh malam siang. Ya kenapa malam siang? Karena dakwah itu berangkat dari sembunyi-sembunyi menuju terang-terangan. Karena memang itu dakwah para nabi itu Bapak Ibu. Dari orang per orang lalu kemudian ke publik. Makanya Nabi Nuh berkata malam siang, siang malam saya berdakwah ya selama 1000 tahun. Itulah kenapa Bapak Ibu, ya, istri Nabi Nuh itu kemudian berkhianat. Ya, istri Nabi Nuh itu kan berkhianat. Kenapa? Nabi Nuh 1000 tahun berdakwah Bapak Ibu, itu tidak dapat apa-apa. Memang para nabi itu berdakwah ya habis-habisan. Bahkan harta mereka habiskan. Jadi dakwah para nabi itu menghabiskan waktu, energi, tenaga, semua harta itu tidak dapat apa-apa. Maka Nabi Muhammad itu ya harta Khadijah itu habis semua untuk membacking dakwah Nabi. Ya, kalau sekarang ustadz masih alhamdulillah Bapak Ibu ya, tidak seperti para nabi berdakwah ya. Kalau para nabi berdakwah habis semua kekayaannya untuk ya mengajak umat, habis semua asetnya. Kalau sekarang ustadz enggak. Ya, bahkan ada pengurus salaman pula sama ustadz kan pulang ini. Alhamdulillah. Dan memang isi Nabi Nuh enggak begitu. Sudah 1000 tahun suaminya berdakwah, enggak dapat apa-apa, enggak ada bawa uang pulang. 1000 tahun namanya itu. Ya, tak? Makanya isi enggak kuat lagi itu. Karena memang dari dulu penyakit ibu-ibu ini kalau kurang pitinya asam urat naik. Dari dulu tuh. Ya kalau kurang berlanjut tuh kolesterol, tensi. Jadi istri Nabi Nuh tuh begitu tuh. Makanya dia berkhianat, tidak kuat lagi dia hidup ya selama 1000 tahun tanpa kecukupan materi. Ya, jadi Bapak Ibu kalau kamu mencari menantu ustadz itu keliru, karena ustadz tidak bisa kaya Bapak Ibu ya.
Ya, kalau Bapak ingin cari ustaz menantu tuh kayu, enggak bisa karena berdakwah tuh bukan profesi, bukan profesional. Karena para nabi sejak Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad berkata la as'alukum min ajrin in ajriya illa 'alallah. Saya berdakwah enggak minta upah karena upahnya dari Allah. Jadi berdakwah ini enggak boleh minta upah, enggak boleh digaji, Pak Ibu ya. Kami berceramah, mengajarkan Al-Qur'an, menyampaikan kebenaran, enggak boleh digaji, enggak boleh, haram hukumnya digaji itu. Memang begitu para nabi begitu mengatakan. Makanya kata Allah di surah Yasin, ittabi'u ma la yas'alukum ajrau wa hum muhtadun. Ikutilah yang tidak minta gaji, minta upah, karena mereka lah yang mendapat hidayah. Jadi kami tidak bisa digaji, Pak Ibu. Beda dengan dokter. Kalau dokter itu profesional, dia boleh digaji, memang dia profesi. Jadi kalau dokter mengatakan baradok 200 itu boleh. Kalau ustaz enggak, saya enggak pernah Pak Ibu ditelepon Pak pengurus, Pak Ustaz bisa ceramah di Masjid Nurul Ikhlas. Oh insyaallah Pak Bilo tuh Kamis pagi lah subuh. Ya insyaallah lah. Barat tuh Pak Ustaz, ya tergantung hadis Pak. Kalau hadis sahih ya sekian. Pernah Pak Ibu? Enggak kan? Enggak pernah. Yang saya datang ceramah saja, saya sampaikan sesuatu, ya begitu saja. Nanti kalaupun Pak pengurus, Pak Ustaz ini dari jamaah itu sedekah namanya, enggak gaji. Karena enggak ada dari awal kesepakatan kontrak berapa, enggak ada. Itu sedekah. Kalau sedekah bebas mau 50.000, 100.000, 10 juta, 20 juta, enggak ada batasannya kan. Kalau sedekah. Dan saya kan tak pernah buka juga Pak Ibu. Pak pengurus ngasih sesuatu kan lalu ambo buka langsung Pak cito kok Pak ambo joto sejauh ukur cukup beli minyak. Saya apa Pak. Jadi memang dakwah itu tidak digaji Pak. Maka isi Nabi Nuh itu tidak kuat lagi. 1000 tahun berdakwah siang malam tidak menghasilkan apa-apa. Masya Allah dakwah para nabi itu Pak Ibu ya. Nah, apa kata Nabi Nuh? Ketika saya berdakwah siang malam, falam yazidhum du'ai ila firara. Itu pengaduan Nabi Nuh ke Tuhan tuh. Kalau saya datang berdakwah ke mereka, mereka lari tunggang langgang. Masya Allah Bapak Ibu ya. Jadi umat Nabi Nuh nih Pak, misalnya gini, Bapak Ibu sedang duduk sama-sama. Ini umat Nabi Nuh misalnya nih, sedang duduk sama-sama, datang Nabi Nuh ke ceramah Bapak Ibu, lari sadonya Pak. Coba bayangkan Pak, ambo datang ke ceramah di Masjid Nurul Ikhlas, jamaah kabur sadonya Pak. Saya ustaz dan tahan tuh Pak. Setiap awak datang jamaah lari, setiap awak datang jamaah lari. Begitulah umat Nabi Nuh, firar. Falam yazidhum du'ai illa firara. Setiap saya mau berdakwah, mereka lari tunggang langgang. Memang begitulah umat Nabi Nuh Pak. 1000 tahun cetu lama Pak. Nggak, siapa ustaz yang kuat Pak? Awak datang ke masjid, jamaah lari langsung sadonya. Ambo yakin ustaz tak ketipu minggu besok itu. Ambo mana citu tu Ibu tu. Datang ambo tu jamaah hilang sadonya. Besok ambo dah tiba itu. Enggak. Nabi Nuh enggak Pak, 1000 tahun begitu jamaahnya. Begitu dia datang, falam yazidhum du'ai illa firara. Mereka kabur tunggang langgang. Kalau ada yang tinggal, mungkin ada yang enggak sakit lutut, dia taluk lari lah, ya kan? Kan ada Pak. Ada nasihat lebih lari gua. Iku ada yang sakit lutut Pak, dak taluk tagak, lah tak pasu duduk kan? Itu tak pasu duduk, tak pasu bertamu Nabi Nuh. Kalau ada yang tinggal, apa kata Nabi Nuh? Wa inni kullama da'autuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi azanihim. Kalau ada yang tinggal duduk, saya berceramah, mereka menutup telinga mereka rapat-rapat. Ambo, Bapak Ibu, sebagian lebih lari gua. Neng gae-gae tinggal tidak taluk pai deh. Neng tinggal neng gae-gae ko nyu pakai headset sadonya. Ambo berceramah Bapak Ibu gua. Ibu pakai headset, pakai headset dengan musik. Siapa ustaz yang tahan begitu, Pak? 1000 tahun saya berceramah, Bapak Ibu pasang tutup telinga. Begitu kata Nabi Nuh. Ja'alu asabi'ahum fi azanihim, mereka jadikan seluruh jari mereka masuk ke telinga mereka. Tak mereka dengar saya. Bukan hanya begitu, kalaupun mereka tutup telinga, wastaghsau siyabahum, mereka tutup pula wajah mereka. Bayangkan tuh Pak. Siapa ustaz yang bisa begitu Pak? Yang kuat begitu. Awak berceramah, telingonya nyututui, mungkonya nyututui. Tak cukup begitu, Nabi Nuh tangka aja berceramah Nabi Nuh Pak Ibu. Allah ditutui telinga umat tu, Allah nyututui mungkonya, wajahnya, Nabi Nuh tetap berceramah. Tapi apa yang terjadi ketika Nabi Nuh berceramah, berdakwah, wa asarru nyomota lo sadonya Pak. Wah, Masya Allah umat Nabi Nuh tu Pak. Jadi kalau ada jamaah dan pauta ustaz berceramah tu umat Nabi Nuh tu Pak. Kalau ada ustaz berceramah tu nyomota ibu tu, itu umat Nabi Nuh yang hadir kini tu. Gitu. Memang itu umat Nabi Nuh tu Pak. Wa asaru ku ribut. Makanya itu angin ribut namanya rihan sarsar ya. Sar tu ribut artinya.
Awak berceramah, nyumah heboh sebanyak-banyak Pak. Sajadi-jadinya lu nyemota di belakang Pak. Itu Masya Allah Pak. Itu yang dikadukan kepada Tuhan oleh Nabi Nuh setiap hari. Itulah kenapa Nabi Nuh disebut namanya Nuh. Nuh itu artinya yang mengadu. Tapi beginilah kata Allah. Mereka akan saya azab. Mereka akan saya azab. Maka sebelum azab datang, Nabi Nuh diberikan perintah untuk berdakwah terakhir kali. Nah, inilah dakwah terakhir yang disebutkan di surat Nuh ayat ke-10. Apa kata Nabi Nuh? Katakanlah, kata Allah kepada umat Nuh, "Faqultu astaghfiru rabbakum." Cukup kalian beristighfar kepada Tuhan. Ucapkan astaghfirullah. Cukup. Cukup. Dosa sebanyak apapun, kata Nabi Nuh, ghaffar. Diampuni Allah. Kalian selamat dari azab. Itu, jadi kalimat terakhir yang diajarkan Nabi Nuh ke umatnya, perbanyak istighfar. Perbanyak baca astagfirullah. Sebanyak apapun dosamu, ghafara, Allah akan hapus semua dosamu. Itu keuntungan jauh, sudah selamat dari akhirat. Tapi keuntungan dekat dijanjikan pula. Apa kata Nabi Nuh? Yursilis sama'a alaikum midrara. Kalau kalian mau beristighfar, minta ampun kepada Allah, Allah turunkan hujan yang cukup dari langit. Jadi umat Nabi Nuh ini sebelum didatangkan azab, itu datang paceklik. Itu hujan katanya turun 3 tahun tidak turun-turun hujan. Hingga mereka kekeringan, banyak ternak mati, banyak tanaman mati, banyak yang kelaparan. Maka dijanjikan Allah, kalau kalian beristighfar, Allah turunkan hujan setelah ini. Jadi Bapak Ibu, hujan yang tidak turun, kekeringan di satu negeri, paceklik di satu negeri, itu memang ada kaitannya dengan dosa penduduk negeri. Jadi kalau hujan jarang turun, itu memang penduduk negeri itu sudah banyak dosa. Itu kenapa begini Pak Ibu syariatnya, kalau hujan tidak turun-turun, maka disuruh kita salat istisqa, salat minta hujan. Dan syarat salat minta hujan itu 3 hari sebelum salat istisqa, seluruh penduduk negeri disuruh berpuasa. Itu aturannya Pak. Jadi salat istisqa itu tidak tiba-tiba tuh Pak. Itu hari ketiga baru ke lapangan setelah berpuasa 3 hari. Kenapa semua penduduk negeri disuruh puasa dulu sebelum salat istisqa? Karena puasa itu penghapus dosa. Karena puasa itu ibadah penghapus dosa. Itu kenapa kata Nabi, siapa yang puasa Ramadan, diampuni dosanya yang sudah berlalu. Itu dah. Siapa yang puasa Arafah, dihapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Siapa yang puasa Asyura, diampuni dosanya setahun yang sudah berlalu. Maka Nabi Adam ketika turun ke bumi disuruh puasa, namanya puasa hari putih, Ayyamil Bid namanya. Apa maksud puasa hari putih itu? Nabi Adam turun hitam jiwanya karena diusir karena dosa. Dosa itu membuat hitam jiwa kita, rohani kita. Memutihkannya dengan puasa. Maka puasa memutihkan jiwa disebut puasa Yaumul Bid namanya. Ya, karena memang puasa itu penghapus dosa. Penghapus dosa itu Pak Ibu. Makanya kalau Bapak Ibu ya puasa Ramadan di malam takbir itu Bapak Ibu seperti kata Nabi, kayaumin waladathu ummuhu, sama seperti hari dia dilahirkan ibunya. Maka kalau Bapak Ibu ingin berdoa, ya berdoalah, ya Allah kalau saya mati, cabut nyawa saya di malam takbir. Aduh. Baru di malam takbir Bapak Ibu kalau mati bersih. Bersih langsung tuh. Ya. Orang kerayu, biarlah orang rayu tuh mati, ya masalahnya deh. Ya Pak. Jadi mati yang paling indah tuh ketika habis Ramadan tuh. Itu clear dosa kita tuh. Makanya kalau ada orang meninggal sedang berpuasa, Pak Ibu, masuk surga langsung. Kenapa? Dosanya clear tuh. Ya, makanya ada guru saya Pak Ibu ya Pak, Profesor Sirajuddin kan meninggalnya sedang puasa Pak. Hari Kamis beliau puasa sunat, lalu jadi saksi di pengadilan, meninggal Pak. Sedang berpuasa tuh. Itu berbukanya di surga nanti itu Pak Ibu. Masalah ya. Jadi Pak Ibu yang apalagi yang sudah tua-tua nih, sering-seringlah puasa. Ya untung mati dalam puasa itu. Aman, selesai Pak. Iya. Ya karena memang begitu Pak. Karena puasa itu ibadah penghapus dosa. Nah makanya penduduk negeri disuruh puasa dulu. Baru salat istisqa. Kenapa? Hujan tidak turun itu karena dosa. Itu kenapa umat Nabi Nuh dijanjikan oleh Nabi Nuh. Kalau kalian mau beristighfar diturunkan hujan yang cukup. Lalu kata Nabi Nuh apa? Bukan hanya hujan. Wa yumditkum bi amwalin. Allah lapangkan hartamu. Ingat Bapak Ibu ya. Allah nak menjanjikan banyak harta. Tidak pernah Allah menjanjikan banyak harta atau banyak rezeki. Makanya di ayat lain, wallahu yabsutur rizqa liman yasha. Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang dia kehendaki, bukan membanyakkan. Tidak banyak.
tapi lapang. Kenapa? Ada orang dikasih banyak tapi menyesakkan dia. Ada orang dikasih sedikit jumlahnya tapi melapangkan hidupnya. Kita ingin rezeki kita lapang, harta kita lapang, bukan banyak. Bara banyak orang punya harta banyak tapi narkoba. Lalu tak tenang. Harus pakai obat-obatan. Kenapa? Karena banyak boleh jadi itu yang menyusahkan hidup dia. Maka ibu kalau lah banyak harta, ibu ya ame aduh banyak di rumah tu ibu tinggal seorang di rumah. Dia melaluk atau ibu. Oh, menyusah ibu nama tu. Jadi harta tu boleh jadi banyak tapi tak melapangkan kita. Ada orang gaji kadang Pak Ibu, penghasilan banyak tapi pusing kepala panjang. Ada orang gajinya 3 juta, 4 juta tapi tak ada pusing lah Pak Ibu. Kebutuhan cukup, anak belanja, bisa menabung untuk haji dan umrah, tak ada masalah. Maka lapang yang penting kata Allah, kelapangan rezeki lewat istighfar. Jadi kalau tidak terasa lapang hidup kita, itu tanda dosa kita banyak. Karena Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah apa itu dosa? Kata Nabi, dosa itu mahaka fi sadrik, dosa itu yang membuat hatimu tidak tenang. Jadi kalau hati Bapak Ibu gelisah, tidak tenang, itu tanda banyak dosa. Harta kalau tidak menenangkan kita, tidak melapangkan kita, karena memang dosa kita banyak. Makanya kata Nabi, kalau kamu bawa harta haram ke rumahmu, maka kamu menyalakan api di rumahmu. Itu makanya kata Allah, orang yang memakan harta anak yatim, harta orang lain secara zalim, innama ya'kuluna fi butunihim nara, mereka makan api, hidupnya tidak akan tenang, sesak terasa. Makanya dosa kita berkaitan dengan kelapangan hidup. Kalau hidup tidak terasa lapang, tanda dosa kita banyak. Perbanyak istighfar. Makanya kalau ada ibu-ibu dari pagi tidak dosa senyum, lo membudui, saya suruh istighfar Pak. Ya, itu ibu kok banyak dosa itu. Memang dosa itu membuat sesak. Makanya katalah kalau kamu banyak istighfar, dilapangkan Allah hartamu, hidupmu lapang. Istighfar kuncinya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu jangan takut sedikit punya harta, tapi takutlah banyak punya harta tapi menyesakkan kita. Sedikit lebih baik kalau melapangkan daripada banyak tapi menyesakkan. Tapi banyak melapangkan itu lebih baik. Tapi janji Allah bukan dibanyakkan hartamu dengan istighfar, tapi dilapangkan. Kelapangan harta ini yang penting Bapak Ibu. Lalu kata Allah dilapangkan anak-anakmu wabanin. Masya Allah, anak kita ini Pak ternyata perangai dia itu tergantung dosa kita. Jadi kalau anakku menyusah awak Pak, tiok sabanta, saya PK kantor polisi dia. Itu apa yang salah tuh? Dosa apa banyak? Apa yang istighfar? Karena dua anakku Paknya cie anaknya Pak, tapi menyasa awak sih Pak. Menyusah awak si anak Pak. Cieknya, yo bana sakit kepala menghadapinya Pak. Itu bapak yang banyak dosa tuh. Jadi salahan anak tuh. Karena ternyata anak itu lapang tidaknya pada kita tergantung istighfar kita, dosa kita tuh. Ada orang punya anak 10 Pak, tapi saulah si anak Pak. Mudah mengaturnya. Tak payah, tak sakit kepala mengeceknya. Itu anak tuh bapaknya banyak istighfar tuh. Jadi kalau anak kita, keluarga kita menyesakkan kita, memang persoalannya pada kita, bukan pada anak-anak. Kita yang banyak dosa, maka dosa kita berpengaruh ke perangai mereka. Jadi Bapak Ibu kalau anakku tidak selesai perangainya, ayo apaknya tanya siapa angnya. Memang tu banyak dosa apa itu Pak, dosa anaknya itu. Memang begitu Al-Quran menyebutkan tuh. Ya, kalau kamu banyak istighfar, minta ampun, dilapangkan anak-anakmu. Gitu Pak. Jadi kelapangan anakku apa tuh gini. Kenapa Imam As-Syafi'i itu begitu baik, saleh, taat, cerdas, ya, jadi ulama besar? Karena bapaknya orang baik, orang saleh. Jangankan memakan yang haram, yang subhat pun tak dia makan. Makanya ada sebuah cerita populer kan, bapak Imam Syafi'i itu kenapa menikah dengan ibunya kan, gara-gara makan buah apel hanyut. Buah apel hanyut itu Pak Ibu, kalau buahan hanyut boleh dia makan, tapi hukumnya subhat, halal enggak, haram enggak, dia di antara halal dan haram. Subhat namanya. Dimakan boleh, tapi lebih baik tinggalkan karena dia subhat. Tak ada haram, itu gara-gara itulah dia menikah dengan ibunya. Setahun dia membayar apel yang segigit itu. Setelah digigit apel, kau sadar kau milik orang, datang ke pemiliknya, itu tidak dibayar bekerja setahun di ladang orang itu untuk membayar apel yang segigit tadi. Itu maka dinikahkan dengan anak pemilik kebun itu. Masalah itu kenapa? Anak yang saleh memang dari bapaknya yang baik, bapak yang saleh. Itu memang begitulah aturannya. Itu kenapa Bapak Ibu kalau kamu mencari menantu itu memang
faktor agama nomor satu. Walaupun kata Nabi, nikahilah karena gagahnya, cantiknya, hartanya, nasabnya. Tapi yang paling beruntung memilih agama. Karena anak turunan kita tergantung bapaknya itu, bibitnya itu. Kalau bibitnya saleh, saleh ke bawah. Ya. Itu makanya sering saya katakan, yang tinggal di masjid itu ambillah jadi binantu. Itu Masya Allah Bapak Ibu. Itulah saleh bibitnya itu Bapak Ibu. Ya, mah beliau kau. Tak tahu beliau lah. Lalu lah beliau. Ya. Jadi Bapak Ibu, itu penting itu karena dosa kita itu ke anak kita. Kesalehan kita itu kesalehan anak kita. Bacalah cerita tentang sejarah orang-orang baik, orang-orang pasti berawal dari bapaknya itu. Makanya kata Nabi Nuh, kalau kalian beristighfar, itu maka dilapangkan anak-anakmu. Lalu kata Allah, wa yaj'al lakum jannatin, dijadikan untukmu kebun-kebun yang lebat. Jadi Bapak Ibu, kita ini kalau banyak istighfar, yang kita tanam itu menjadi. Yang kita tanam itu tumbuh, berbuah, lebat, itu begitu. Jadi kalau ada ibu-ibu menanam tanaman, mati si tanaman itu ibu banyak dosa tuh. Iya, kalau ada ibu-ibu tiap ditanamnya mati saya angin tangannya tuh, dia dosa banyak. Ya Pak. Makanya ibu-ibu sebelum menanam tuh istighfar dulu, tobat dulu. Karena ada tangan orang ku angin Pak. Ya nak? Setiapnya tanam mati saya, tanam mati saya, tak ada tumbuh tanamnya lah. Itu ibu banyak dosa. Ya kan? Karena tanaman ini ternyata berbanding lurus dengan dosa kita. Dosa kita banyak, tanaman tidak hidup. Kalau dosa kita habis, hilang, istighfar, Allah janjikan ditumbuhkan tanaman, kebun-kebun yang lebat. Ini Pak Ibu. Indonesia ini Pak Ibu, negara subur. Tungke saya tanam berbuah. Kekal suburnya tuh. Tapi busung lapar banyak, gizi buruk. Kenapa? Boleh jadi Allah tidak mencukupkan pangan kita karena dosa kita. Sebenarnya negeri subur. Bapak Ibu di Saudi Arabia itu tidak ada yang bisa tumbuh tuh Bapak Ibu. Tidak ada yang tumbuh di sana. Tapi orang di sana cukup pangannya kan. Nah boleh jadi karena dosa memang. Walaupun kita daerahnya subur, negaranya baik, tapi karena dosa penduduknya banyak, yang ditanam tidak menjadi. Tidak menjadi yang ditanam loh Pak. Maka banyak lahan-lahan kini kok yang terbengkalai, padahal dia lahan subur Pak. Kenapa? Mungkin dosa kita. Karena tanaman itu akan tumbuh baik, kebun-kebun akan lebat, kata Allah, kalau kamu banyak istighfar. Itu janjinya begitu tuh. Ya. Maka zaman sesuk Pak, orang dulu ke sawah ke ladang, ke sawah sekali setahun ya Pak. Tidak mau dikini loh Pak. Dulu kalau sudah panen padi, ya Pak, biasanya panen padi itu menjelang Ramadan dulu Pak. Jadi bulan Ramadan itu orang beribadah, saya Pak, mabian yang aduh. Ya. Dulu Pak sudah tanah dipanen padi itu tidak langsung berbajak lah Pak, melayang-layang lu. Ya Pak, itu melayang-layang lu Pak, sekian lama melayang-layang tuh sampai tumbuh rumput. Lah banyak telah tinggi tumbuh rumput, mencari belalang lah ya Pak. Kenapa mencari belalang? Mencari belalang Pak. Banyak belalang di rumput-rumput itu mah. Ala tinggi rumput sawah itu baru dibajak, dibalian. Tak betul? Setelah dibalian lah busuk, baru dilunyah. Setelah dilunyah, baru disikik. Nah, lah disikik, baru ditanam. Panjang prosesnya Pak. Dan orang menanam padi sekali, tapi cukup pangan orang Pak. Tidak ada orang kepayahan ketika itu. Kini lah setahun itu mungkin 3 kali orang panen ke sawah, tetap juga susah. Kenapa? Mungkin karena dosa kita. Karena dosa kita dengan kecukupan pangan itu ternyata berbanding lurus. Dosa banyak, pangan dikurangi Allah. Istighfar banyak, pangan dilebihkan Allah. Makanya kita negara kaya, negara makmur, tapi kok impor pangan kita ke negara lain. Itu mungkin karena dosa negeri ini terlalu banyak. Maka Allah tidak mencukupkan untuk kita kebun-kebun kita yang lebat. Makanya kata Allah, kalau kamu istighfar yang banyak, Allah cukupkan untukmu, panganmu dengan kebun-kebun yang lebat ditumbuhkan Allah untukmu. Dan kata Allah, wa yaj'al lakum anhara, kalau kalian banyak istighfar, dicukupkan mata air, sumber-sumber air untukmu. Masya Allah Bapak Ibu, kita ini Bapak Ibu, airnya banyak, tapi tidak cukup. Kenapa tidak cukup Pak? Untuk minum saja kita mahal dapat air. Iya Bapak Ibu, 3.000 sampai 1.000. Padahal air kita terlalu banyak. Kenapa Bapak Ibu? Karena kita kufur dengan nikmat air. Kita tidak istighfar. Air Bapak Ibu dicampaan ke batang air. Ya buang air ke batang air sama-sama.
Itu kufur namanya itu, Ibu. Air itu memang alat pembersih, tapi bukan ke sana membuang. Nabi buang air, iya pakai air istinjaknya, tapi air pakai ember, dicuci di dalam kloset. Di kloset itu. Bukan ke batang air itu dibuang. Makanya Bapak Ibu di negara kita ini, kalau ada batang air lewat nagari, habislah sudah sungai itu. Di negara-negara maju, Bapak Ibu, negara Eropa, di Amerika, kalau air itu, Bapak Ibu, jangankan buang air, meludah pun orang tidak mau ke sungai, Bapak Ibu. Hingga di negara-negara barat itu, Bapak Ibu, itu air itu dari sungai ditarik ke pinggir-pinggir jalan pakai keran dan langsung minum. Air mereka sedikit, cuman mereka bersyukur dengan air, maka banyak air mereka diberikan Allah. Bukan jumlahnya banyak, dicukupkan air mereka. Kita airnya banyak, tapi untuk minum sehari-hari membali segalon 20.000. Air kita banyak. Kenapa? Kita kufur dengan air. Celik-celiklah pagi, Pak Ibu. Sepanjang batang air itu berjejer, buang air pagi itu. Enggak. Lubuk min turun tuh, Pak Ibu. Masya Allah, Pak Ibu. Itu sepanjang negara itu kalau pagi itu berjejer tuh, sore begitu tuh. Alum pembuang rumah tangga masuk ke air itu. Para kufur kita dengan nikmat air tuh, Pak Ibu. Kalau di tempat-tempat lain, saya pernah dulu ketika kuliah di Bintaro tuh, Pak Ibu, itu di komplek-komplek itu, Pak Ibu, dibikin setiap komplek tuh kolam penampungan air. Jadi limbah-limbah rumah tangga itu masuk ke kolam penampungan, masuk ke dalam tanah lagi, masuk ke bawah tanah, tidak disampaikan ke sungai. Harusnya begitu negeri kita desainnya. Sayang karena kita banyak kufur dengan air, maka air menjadi mahal. Air banyak tapi tidak cukup. Kenapa? Dosa kita. Allah sudah mengatakan kalau kamu istighfar, Allah cukupkan airmu. Tapi air kita tidak cukup walaupun banyak. Kenapa? Kita kufur, kita tidak bersyukur, kita tidak istighfar. Saya tidak tahu bagaimana cara mengubah tradisi masyarakat kita yang tidak menghargai air, Pak Ibu. Enak, makanya Bapak coba lihat rumah-rumah Pak Ibu kalau di tepi batang air itu pembuangan itu langsung ke sungai. Memang semua begitu. Semua begitu. Nah, itulah rahasianya kenapa Allah cabut keberkahan air pada kita. Banyak dikasih air, tapi seperti tidak cukup hingga mahal kita mendapatkan air. Makanya janji Allah kepada umat Nabi Nuh lewat lisan Nabi Nuh, kalau kalian mau bertobat, istighfar, memperbaiki diri kalian, mensyukuri nikmat Allah, Allah akan cukupkan mata airmu. Allah akan kirim sumber-sumber mata air yang banyak. Bapak Ibu, ini ya apa yang disampaikan Nabi Nuh kepada umatnya sebelum mereka dihancurkan oleh Allah dengan banjir bah. Perbanyak istighfar. Nah, ini berlaku untuk kita nih. Bapak Ibu kalau banyak istighfar, maka semua dosa diampuni, air hujan diturunkan, harta dilapangkan, anak-anak dilapangkan, pangan dicukupkan Allah, dan mata air sumber-sumber kehidupan Allah berikan secara cukup dan mewah. Begitu Bapak Ibu ya pesannya. Maka perbanyaklah istighfar. Makanya kata Nabi, saya ini semalas-malasnya saya setiap hari, kalau ada hari yang paling malas, maka saya di hari itu beristighfar 70 kali. Itu kata Nabi begitu. Kalau ada saya punya hari yang paling malas, maka di hari yang paling malas itu saya beristighfar 70 kali. Maka perbanyaklah istighfar Bapak Ibu. Nah, ini janji Allah untuk untung dekat di dunia. Kalau untung jauh, akhirat sudah menanti surga. Begitu Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.